Oke, salam rahayu. Selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita kali ini pilih kartu. Tema energinya, apakah dia tahu isi hati kamu? Ini bacaannya general, jadi tidak akan bisa cocok untuk semua dan tidak menyinggung energi personal ya. Kalau nggak cocok, artinya bukan energi kamu dan tidak akan cocok juga sepenuhnya. Jadi bijaklah dalam menyikapinya. Silakan dipilih sesuai dengan intuisi kamu. Di sini ada kartu yang pertama, movement. Kemudian kartu kedua di sini ada look the stars. Kemudian yang ketiga di sini ada rest. Oke. Bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di-subscribe. Aktifkan juga notisnya agar kedepannya ketika channel ini post video kamu dapat kabar ya. Hindari baca komentar teman-teman yang lain dulu. Nanti kalau sudah nonton video ini baru kamu baca komentar teman-teman yang lain. Jika ada teman-teman yang mengikuti video ini dari awal sampai akhir, minta tolong dibuat timestamp-nya ya. Karena ini saya post dari laptop ya. Saya nggak ngerti untuk sampai ke komentar. Saya juga nggak gitu paham tentang teknologi. Jadi kalau ada teman-teman yang tulis di komentar timestamp-nya nanti bisa saya tandain ya supaya komentar teman-teman naik ke atas. Oke. Kita mulai ya. Apakah dia tahu isi hati kamu? Yang pertama dari look the star dulu. Oke. Ini ditandain aja ya teman-teman yang milih kartu movement, rest ya. Nanti yang mana lebih dulu saya baca. Oke. Look the star. Apakah dia tahu isi hati kamu? Apakah dia tahu isi hati kamu? Ada Six of Swords, Two of Cups. Oke, kemudian The Hangman, The Fool, The Magician, Page of Cups, Ace of Wands, Ten of Cups, Ace of Cups. Oke. Di sini saya lihat hubungan kalian sepertinya sudah berubah ya. Jadi tidak seperti dulu lagi. Oke. Tapi kalian masih bersama. Nah, tidak seperti dulu yang saya katakan dulu mungkin kalian sering ribut ya. Sering gagal paham dulunya. Nah, sekarang hubungan kalian ini sudah menuju ke arah yang lebih baik. Ketertekanan di dalam hubungan ini sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit ya, sudah beralih di sini ke penyatuan hati ya. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini apakah dia tahu isi hati kamu? Iya, dia tahu tapi nggak semuanya. Oke. Tidak sepenuhnya dia tahu, tidak sepenuhnya dia paham tentang kamu. Ketika kamu di sini ekspresif, maka dia bisa menebak isi hati kamu. Tapi kalau kamu tertutup, dia benar-benar blank. Karena tipikal dia bukan tipikal orang yang bisa ngeprediksi gitu ya, atau membaca body language. Dia bukan tipe yang seperti itu. Jadi kamu nggak bisa harapin dia ini bisa memahami isi hati kamu sepenuhnya tanpa kamu ngomong. Okay? Jadi nggak ada bahasa yang bisa kamu lepaskan ke dia. Misalnya, kamu kok nggak ngerti sih sama aku? Dia nggak akan ngerti kalau kamu nggak ngomong. Tapi ketika kamu ekspresif, misalnya kamu happy, kamu bahagia, ya kemudian
kamu di sini ya benar-benar ekspresif nunjukin apa yang kamu rasakan, dia ngerti banget. Ketika kamu bahagia dan dia ada di sana, nah dia ngerti apa yang harus dia kasih ke kamu, apa yang harus dia lakukan ke kamu. Tapi ketika kamu diem, ketika kamu gak ngomong apa-apa, dia blank, the hangman. Dia ngerasa benar-benar semuanya seakan gak jelas. Oke. Ada the fool di sini ya. Dan dia ingin kamu benar-benar bisa berubah ke depannya. Dia ingin kamu juga paham bahwa dia bukan tipikal orang yang bisa menebak isi hati kamu. Ada the magician di sini ya. Dia berusaha semampunya dia untuk nunjukin ke kamu bahwa dia itu bisa menjadi seseorang yang tetap bersama dengan kamu. Page of Cups, ya. Walaupun di sini ada manipulatif dalam hubungan ini. Dia bisa melihat bahwa kamu di sini terkadang sering bohong sama dia. Dia juga sering ngelihat kamu itu nggak jujur sama dia. Ketika dia tanya, kamu kenapa? Kamu ngomongnya nggak apa-apa. Atau kamu cari-cari alasan. Dia bisa lihat itu. Nah, saya katakan sekali lagi, kalau kamu ekspresif, misalnya kamu kelimpungan, gelagapan, nah dia bisa tahu tuh. Tapi kalau kamu diam, blank, ya kaku, flat, nah itu dia mulai, aduh kenapa nih? Kesambet atau gimana? Itu. Nah, ada Ace of Wands di sini ya, ada Ten of Cups. Jadi saya lihat ke depannya kamu dengan dia, di sini ada potensial untuk menjadi keluarga yang bahagia. Ya. Dan dia juga ingin mengerti tentang keluarga kamu. Dia tahu kamu di sini sayang sama keluarga kamu. Dan dia ingin berlaku yang sama seperti kamu terhadap keluarga kamu. Kalau kamu dan dia saat ini berpisah, saya lihat ada potensial ke depannya kamu dan dia di sini bertemu lagi ya. Ada kesempatan di sini. Dan bahkan kesempatan ini akan membawa hubungan yang lebih berkomitmen. Ada Ace of Cups ya, harapannya dari langit nih. Jadi bukan harapan yang kalian minta-minta. Nah, kebetulan kalian minta, ini terwujud. Tapi kalaupun kamu dan dia nggak minta, suatu saat nanti, ya ada potensial kamu dan dia bertemu atau bahkan bersatu lagi. Nah, tetapi potensial ini tergantung kamunya dan dianya. Apakah mau menerima potensi ini ataukah enggak. Oke. Saya lihat lagi nih. Situasinya ya. Ya, King of Cups ya. Dia ini sensitif, perasaannya sangat sensitif ya. Dan dia lebih mudah merasakan apa yang dia rasakan daripada apa yang kamu rasakan, meskipun kamu dengan dia punya koneksi spiritual di sini. Sepertinya kamu ingin pindah. Wow, The Emperor ya. Bisa saja dia di sini sepertinya takut sama father figure dalam kehidupan kamu. Segan terhadap ayah kamu, bapak kamu ya. Oke. Kalau kamu di sini menginginkan perpindahan ya, kemungkinan itu dia memang tahu. Tetapi dia belum bisa untuk mendukung kamu. Oke. Jadi kalau kamu pengen pindah kerja misalnya, iya dia tahu. Kamu udah bosan di pekerjaan kamu udah jenuh, dia tahu. Tapi dia belum bisa mendukung karena dia lihat kamu masih berpotensi di lingkungan pekerjaan kamu atau di lingkungan tempat tinggal kamu. Jadi dia merasa kamu lebih positif di tempat kamu saat ini. Okay. Di sini saya lihat juga dia tidak mau terlalu berkorban juga ya. Atau dia melihat kamu sebagai seseorang yang kurang loyal terhadap hubungan ini. Kayaknya dia ngelihat kamu ini kurang percaya ya sama dia. Dan ada the fool ya. Dia melihat kamu terkadang kekanak-kanakan.
Dia melihat kamu juga terkadang ini udah ngerasa gagal, udah ngerasa salah, udah berbuat, baru mikir. Ya. Jadi mikirnya belakangan. Nah, ketika sudah salah, di sini ada The Magician ya, Page of Cups ya, kamu juga nggak mau disalahin, dia merasa seperti itu. Tapi dia selalu memberikan kesempatan kepada kamu, karena dia tahu memang sudah karakter kamu. Nah, ini ya, dia tahu karakter kamu, tetapi dia tidak mengetahui seluruhnya isi hati kamu. Tapi dia tahu kamu sayang sama dia. Dia tahu kamu di sini percaya dengan dia, tetapi tidak sepenuhnya juga. Karena kalau menurut pandangan dia dan pikiran dia, ketika kamu di sini tidak berani untuk berkorban banyak hal kepada dia, maka dia menilai kamu tidak begitu percaya sama dia. Misalnya kamu di sini lagi bareng teman-teman kamu. Nah, ketika dia misalnya butuh kamu, kamu lebih memilih bersama teman-teman kamu. Misalnya dia butuh banget sama kamu saat itu, tapi kamu ngomong, ntar ya 2 jam lagi, 3 jam lagi, atau ntar malam aja, atau besok aja gitu. Jadi dia kayak ngerasa kamu ini tidak begitu mengerti tentang dia, ya, dan kamu tidak memprioritaskan dia, saya lihat di sini. Itu yang dia rasakan ya, bukan saya yang ngomong. Saya hanya penyampai membaca kartu tarot energi dari dia. Oke, saya lihat lagi ya. Queen of Swords. Nah ini. Untuk sebagian kamu yang memilih kartu ini ya, ada third party relation di sini. Oke. Bisa saja kamu di sini sudah punya pasangan. Tapi masih ada harapan ke dia. Dan dia ngelihat kamu di sini kayaknya tidak bisa melihat bahwa hubungan kamu dengan pasangan kamu ini bisa bahagia. Jadi ada sesuatu yang tidak pasti di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Oke. Dan iya, rintangannya Ten of Cups, keluarga di sini. Jadi seperti saya katakan di awal, bisa saja rintangannya adalah keluarga dari pihak dia. Saya udah ngomong belum ya di awal? Kalau belum, ini saya omongin ya. Atau memang kamu sudah berkeluarga, tapi memang harapan dia ke kamu cukup besar di sini. Dengan adanya Ten of Cups ya, dia inginkan hubungan yang lebih baik ke depannya. Tapi memang dia ingin kamu lebih banyak berkorbannya di dalam hubungan ini. Gak tahu seperti apa tipikalnya ya. Jadi apa yang saya baca di sini, keinginan-keinginannya belum tentu positif seluruhnya untuk kamu. Jadi kamu mesti nganalisis lagi. Oke? Karena yang saya bacakan ini kan, apakah dia tahu isi hati kamu dan apa sih yang dia rasakan gitu. Jadi ini tidak dengan coaching. Kamu yang harus menganalisis apa yang saya sampaikan ini, kalau memang ini resonate, oke? Dan kita akan lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu selanjutnya ya, oke? Untuk teman-teman yang memilih kartu rest, apakah dia tahu isi hati kamu? The Chariot, Four of Swords, Knight of Swords, Magician, Four of Wands, Six of Swords, Justice. Oke. Apakah dia tahu isi hati kamu? Sebentar ya.
saya lihat di sini dia tidak tahu isi hati kamu. Karena kamu di sini tertutup banget, penuh rahasia. Mungkin juga pin handphone kamu dia nggak tahu. Tapi dia menjaga privasi kamu, saya lihat. Jadi kalau kamu nggak ngomong, ya dia tidak akan cari tahu tentang kamu. Okay? Ya kalaupun di sini ada chat masuk atau telepon masuk di handphone kamu, dia nggak mencoba untuk sabotase, saya lihat ya. Jadi dia masih tetap menghormati kamu dengan privasi kamu, dan kalau kamu tidak terbuka, ya dia tidak mau terlalu mikirin itu, ya, forosur. Karena dia ngerasa semakin dia mengetahui isi hati kamu, maka dia semakin berperang dengan perasaannya. Okay? Tapi yang dia tahu, kamu di sini sering dapat masalah. Sering ada aja masalah-masalah yang tiba-tiba merubah mood kamu. Dia sering ngelihat muka kamu itu berubah, ya. Tapi dia tahu itu bukan karena dia, tapi karena ada masalah kamu di luar dengan teman kah atau dengan pekerjaan, tapi kamu nggak ngomong ke dia. Okay. Ada Knight of Swords di sini. Dia sering kesel sih ngelihat sikap kamu seperti itu. Mungkin kamu sering diam lama banget ketika kamu lagi bareng dengan dia gitu ya. Dan dia melihat kamu sebagai seseorang yang manipulatif ya. Penuh dengan kepura-puraan, itu bisa dia lihat ya, pura-pura happy, pura-pura nyaman, atau bahkan kamu pura-pura bosen padahal kamu lagi happy. Jadi dia ngerasa kenapa sih nggak mau jujur gitu sama diri sendiri dan nggak mau jujur sama dia gitu. Ada Page of Cups dan Four of Pentacles ya. Jadi kamu juga dia lihat dan dia rasakan ya, sering ingkar janji. Jadi dia bisa mengenali kamu dengan apa yang sering kamu wujudkan di hadapannya dia. Kamu sering ingkar janji, kamu sering bohong, dia tahu. Dia bisa membaca body language kamu, tapi dia tidak bisa membaca isi hati kamu. Okay? Karena dia melihat kamu seseorang yang sulit untuk ditebak. Kamu misterius dan kamu terkesan manipulatif. Penuh dengan alasan-alasan, penuh dengan kepura-puraan, tidak jujur, itu yang saya lihat ya. Dan tetapi, nah ini ya, ada sebagian kamu yang memilih kartu ini, dia curiga kamu sudah menikah. Atau dia curiga kamu sudah punya pasangan. Atau kamu sudah pernah menikah. Ini yang dia curigain dari kamu. Four of Wands, Six of Swords ya. Kamu penuh rahasia, tertutup dan gak jujur. Tapi dia untuk maju, mencoba mengorek tentang kamu, nanya gitu atau ngelirik handphone kamu, ya dia gak berani. Dia takut melangkahi privasi kamu. Dan karena dia juga bukan tipe yang seperti itu, walau dia penasaran. Dia penasaran banget tentang kamu. Mungkin dia pernah sesekali ngelirik handphone kamu, pengen tahu aja gitu ya. Tapi ya dia gak berani terlalu jauh. Takut kamunya marah di sini, Knight of Swords. Takut kamunya ngamuk-ngamuk, mencak-mencak ya. Dan takut juga kamu ninggalin dia, Six of Swords di sini. Jadi terkadang dia di sini berbohong juga dengan dirinya sendiri. Karena dia pura-pura nggak tahu tentang kamu atau pura-pura menutupi perasaannya, menutupi kecurigaannya. Jadi memang hubungan ini manipulatif, dia dan kamu sama. Padahal di dalam perasaan udah punya praduga, asumsi-asumsi, tapi ini dibantah. Nah ini nanti outcome-nya saya lihat suatu saat ini akan terungkap, akan terlampiaskan dengan kata-kata. Ketika berantem ya mungkin tuduh-tuduhannya 2 jam. Kamu yang begini, ya 2 jam gak selesai-selesai. Karena ini semuanya ditumpuk saat ini. Suatu saat ini bisa lepas dan ini juga bisa masuk ke ranah hukum nantinya suatu saat nanti karena ada kebohongan. Okay, jadi untuk kamu yang terkait dengan hubungan ini ya, jangan terlalu kelewatan lah bohongnya ya. Karena kalau salah satunya di sini sudah terlalu berharap ya, suatu saat dia akan merasa dirugikan, rugi waktu, ngerasa di PHP-in ya. Dan dengan Page of Cups ini PHP nih ya. Oke. Okay. Dan ada Justice, ujung-ujungnya bisa nyangkut ke ranah hukum. Bisa aja dia nuntut kamu karena dia ngerasa tertipu, rugi, banyak hal tentang kamu. Oke. Okay.
Kita lihat lebih dalam. Ada hal-hal yang terkait dengan material, uang di dalam hubungan ini. Mungkin ini kamu dan dia juga dalam lingkup bisnis tipe yang sama. Oke, Ten of Swords dan The Hermit. Ada yang sampai menggunakan jasa dukun ini saya lihat untuk yang kartu ini ya. Percaya dengan hal-hal yang terkait dengan supranatural. Karena The Hermit dengan The Magician ini koneksi supranatural dan spiritual. Oke, ada Ten of Swords ya. Saya ngerasa memang manipulatif, penipuan, kepura-puraan di dalam hubungan ini membuat salah satunya di sini ngerasa dihianati ya. Tetapi di sebelahnya ada Nine of Pentacles nih. Uang, kemudian hal-hal yang terkait dengan finansial, ini seperti membayar rasa keterpurukan ini. Dan saya lihat juga dia seperti tidak berdaya untuk protes, tidak berdaya juga untuk mencari tahu ya. Dia nggak tahu gimana caranya untuk mencari tahu itu. Karena dia takut kamu itu pasti marah. Dia sampai saat ini menunggu klarifikasi kamu. Menunggu ya apa sih yang perlu kamu ungkapkan ke dia. Mungkin kamu kayak ngerasa, emang apa sih yang perlu saya omongin tentang saya ke dia. Kamu ngerasa seperti itu, tapi dia butuh kamu itu lebih share tentang diri kamu. Supaya dia bisa mengenal kamu secara lebih dalam. Ini kalau saya lihat dia memang tidak mengenal kamu lebih dalam. Dia nggak tahu isi hati kamu. Mungkin juga kalian di sini sebagian ketemunya hanya sekedar fun doang, Four of Wands. Setelah itu nggak ketemu gitu ya. Seperti janjian-janjian aja di sini ketemunya. Oke. Nantinya hubungan ini akan melelahkan, akan ada di titik lelah. Nah, karena ada Nine of Pentacles di sini ya. Ini akan ada nanti suatu saat dirugikan dari sisi finansial, saya lihat. Merasa dirugikan. Dan ini ya jadi jangan terlalu lama ini manipulasinya. Kalau ngerasa udah cukup, udah selesaikan. Oke, ada The Hermit. Coba renungi. Bagaimana kalau kamu jadi dia? Oke. Kamu diajak berpikir paralel. Kalau kamu sudah ngerti, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke? Baik, saya pikir cukup ya. Dan kita akan lanjut untuk kartu yang selanjutnya. Movement, teman-teman yang milik kartu ini ya. Apakah dia tahu isi hati kamu? The Hierophant, Age of Pentacles, Page of Cups, The Chariot, Ace of Cups, Four of Pentacles, King of Cups, Queen of Wands, The Tower. Oke. Apakah dia tahu isi hati kamu? Saya lihat kamu dan dia di sini ada dahiropannya, ada perbedaan usia, perbedaan negara, adat budaya. Jadi dahiropan ini perbedaan keyakinan juga ya. Perbedaan yang cukup mencolok antara kalian berdua, dan ini tipe hubungannya masih komitmen saya lihat ya.
Dia sedang berusaha untuk memahami kamu. Dia sedang mencoba untuk mengenal kamu lebih dalam. Tapi dia ngerasa, perlukah dia mengenal kamu lebih dalam? Dia sering bertanya itu pada dirinya sendiri. Tapi kalau mengingat komitmen antara kamu dengan dia, ya itu perlu dia rasakan. Tetapi dia kayak ngerasa, udah deh, biarkan aja waktu yang akan membuat dia semakin mengenal kamu lebih dalam. Tapi dengan Ace of Cups ya, ada Four of Pentacles. Oke, iya, di sini saya bisa ambil kesimpulannya. Dia tahu isi hati kamu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Karena dia tahu isi hati kamu, di sini memang sedang bentrok atau konflik ya. Antara yakin dan tidak dengan dia, kemudian antara seperti cinta atau enggak, sayang atau enggak gitu ya. Tapi dia terlalu takut untuk membuktikan itu. Oke. Dia tahu kamu kurang gitu srek sama dia, mungkin karena rasa minder, insecure-nya dia ya. Jadi dia kayak ngerasa, oh mungkin kamu malu jalan bareng sama dia, atau mungkin kamu di sini ngerasa takut gitu ya, diketahui oleh orang lain atau keluarga. Ada banyak hal di sini yang jadi pertimbangannya dia. Dengan King of Cups dia sayang sama kamu, tapi dia lihat kamu di sini sebagai seseorang yang pasif, tidak banyak action di dalam hubungan ini. Tapi kamu orang yang ceria. Dia lihat juga di sini kamu tertutup, tapi dia bisa tahu isi hati kamu. Karena di sini ada the Hierophant ya, jadi ada koneksi batin antara kamu dengan dia. Ada seperti ya bahasa batin yang bisa memahami. Dia lihat juga kamu penuh ketidakpastian. Dia tidak curiga sama kamu, dia juga tidak mengharap bahwa kamu itu tetap stay bersama dengan dia ke depannya, karena dia tahu kamu punya pilihan lain, kamu punya kesempatan. Ya seperti peluang terbuka lebar untuk kamu. Tapi dia belum siap untuk melepas kamu. Dia juga belum siap menerima kebenaran-kebenaran dari apa yang dia tahu tentang isi hati kamu. Okay. Dan ini arahnya saya lihat dia jadi lebih sangat berhati-hati sama kamu. Dia takut menyinggung perasaan kamu. Dia juga takut di sini terlalu intimidasi ke kamu. Takut dianggap kamu tertekan nantinya. Okay. Dia ngikut aja sih apa yang kamu inginkan, karena dia sebenarnya tahu banget apa yang kamu inginkan. Dia bekerja keras loh untuk memahami kamu, untuk mengerti kamu, saya lihat. Dia berusaha untuk mempertahankan kamu juga. Walau kamunya di sini sering menutup diri ya, walau kamunya juga di sini punya rasa kagum dengan orang lain di sini. Ya. Dia tahu ya mungkin ini mantan kamu ya. Dia tahu kamu masih punya perasaan ke sana. Dia tahu kamu masih sering stalking ke dia. Tapi dia seperti ya udah deh, kalau itu dibahas akan membuat hatinya lebih terluka. Jadi lebih baik dia di sini mencoba untuk menipu dirinya sendiri atau realistis saja melihat kenyataan, toh kamu sekarang ini sudah sama dia gitu. Walaupun hati kamu saat ini masih terombang-ambing ya, Page of Cups masih kayak tidak memberikan kepastian kepada dia, tapi realistisnya kamu stay bersama dengan dia. Jadi itu aja yang jadi pegangannya. Namun ketika kamu di sini sudah mulai menghilang atau menghindar, pastinya dia di sini akan berusaha cari cara lain. Karena saya lihat dia akan mempertahankan kamu, Age of Pentacles ya. Okay. Nah, kedepannya di sini ada the Tower. Saya lihat ada situasi yang sebenarnya sering menghadapkan kalian pada pengakhiran hubungan. Ada banyak tatanan di dalam hubungan kalian yang harus kalian tata. Jadi kalau cara lama udah nggak bisa lagi membahagiakan, ini harus diganti. Nggak bisa monoton dalam hubungan ini, akan muncul rasa bosan. Jadi seperti saling berpacu ya.
kamu harus terus bisa mengikuti perkembangannya dari perspektifnya dia. Dan begitu juga dia di sini. The Tower. Sering ribut ini saya lihat. Ributnya karena emosional dan ini tiba-tiba ya gebrak gitu. Ini yang dia rasakan ketika kamu marah ya, kamu emosional. Dia seperti kecil hati. Oh, ya deh. Saya seperti ini, saya seperti itu. Jadi dia lebih banyak ngalah kalau saya lihat di sini. Tapi di sini ada komitmen ya. Mungkin ada sebagian di sini pernikahan di bawah tangan. Tapi ada juga sebagian di sini yang berkomitmen menikah juga ada, tetapi tipikal energinya begitu saya lihat ya. Sering berantem. Oke. Dia tahu kamu itu dalam diam, kamu masih perhatian ke dia. Meskipun perhatian kamu ini tidak kamu tunjukkan. Tapi dia tahu kamu punya rasa sayang ke dia walaupun terbagi di sini. Oke, saya lihat lebih dalam. Apa yang bisa dilihat lagi ya. Ya, Three of Wands. Dia masih stay bersama dengan kamu, menunggu dengan kamu. Dia siap dengan kenyataan sebenarnya, tetapi ya kalau saya rasakan di sini dia siap dengan kenyataan apapun tentang kamu, tapi jangan tinggalin dia. Karena di sini dengan Three of Wands ya, kamu itu satu tombak di dalam kehidupannya yang membuat dia stabil. Tapi memang saat ini dia ngerasa kehilangan kamu, walaupun kamu ada bersama dengan dia. Nah, kalau saya lihat outcome dari hubungan ini, pasti akan ada rasa bosan. Kalau salah satunya ngerasa terus diperjuangin seperti ini dan terus merasa bangga ya, tinggi hati, ini yang berkorban terus-terusan ini akan bosan. Akan mencapai titik jenuh, itu udah manusiawi. Nah, benar kan? Ten of Swords. Akan merasa udah gak berdaya lagi. Kalau sudah masuk Ten of Swords, udah gak berdaya, pasti udah pasrah. Mau berbuat apa juga silahkan, The Hermit. Ya, renungkan baik-baik. Okay. Karena ada hal-hal yang terkait dengan batin di sini. Dengarkan batin, dengarkan intuisi. Oke. Okay. Dewasa ya. The Hermit ini pemikiran orang-orang yang memang sudah tercerahkan. Kalau nantinya hubungan ini berada di titik terendah, Ten of Swords, maka masih ada kesempatan untuk merenungkan. Oke, okay. Ini unconditional love sih kalau saya lihat ya. Oke. Okay. Baik teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share. Bagi teman-teman yang ingin personal reading berbayar, kalau nggak salah di intro video ada nomor WhatsApp saya. Tapi kalau di deskripsi tidak ada. Silakan ke channel New Crystal Tarot Reader atau ke Instagram Crystal Tarot Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.